Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman di sini. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari supervisi BK. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai materi pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasanya apa sih supervisi itu. Nah, di sini supervisi adalah suatu proses sistematis yang berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi untuk mengontrol manajemen dan pengambilan suatu keputusan. Nah, hal ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan apakah hal-hal dari suatu program yang sedang dijalankan itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan langkah atau rencana yang telah kita tetapkan di awal atau yang telah kita susun sebelumnya. Nah, supervisi bimbingan dan konseling adalah suatu relasi antara supervisor dan konselornya atau supervis, di mana supervis atau konselor ini memberi dukungan atau konselor senior ini atau bahkan kepala sekolah tersebut yang melakukan pengawasan, dia itu dapat memberikan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan mutu kinerja profesionalitas dari guru bimbingan konseling itu sendiri, di mana dia itu berpegang pada satu prinsip, yaitu mengakui setiap manusia mempunyai potensi untuk berkembang. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian supervisi tadi bahwasanya supervisi konseling atau supervisi yang dilakukan kepada konselor itu adalah proses pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada pembimbing atau konselor untuk membantu anak-anak yang dalam tahap perkembangan pendidikannya itu dia cenderung lambat. Kemudian dari tahap tersebut atau dari proses pengawasan tersebut terciptanya suatu situasi belajar mengajar yang lebih optimal. Yang kedua, kita akan membahas fungsi dan tujuan dari supervisi BK ini. Adapun tujuan yang akan kita capai ketika melaksanakan suatu supervisi adalah yang pertama, bagaimana kita dapat mengendalikan kualitas supervisor. Di sini bertanggung jawab untuk bagaimana dia dapat memantau atau memonitor jalannya pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik. Di sini untuk mengembangkan profesionalisme seorang guru BK atau konselor, supervisor BK ini membantu petugas BK-nya atau membantu seorang konselor untuk berkembang secara profesional, sosial, dan baik itu dalam sosial dan personalnya. Kemudian untuk memberikan suatu motivasi kepada petugas bimbingan dan konseling agar dia dapat melakukan kegiatan secara berkelanjutan dan menemukan serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam proses dia menjadi seorang konselor di sekolah-sekolah tertentu. Ini tentu kita juga memiliki fungsi mengapa kita melakukan supervisi BK. Nah, adapun beberapa fungsi dalam mengapa kita perlu melakukan supervisi BK adalah bagaimana fungsinya itu dapat berfungsi sebagai koordinasi usaha-usaha individual, kemudian usaha sekolah dan masyarakat, kemudian bagaimana kita penyediaan suatu kepemimpinan, dapat juga berfungsi sebagai perluasan pengalaman, dorongan terhadap usaha-usaha kreatif, dan kemudian bagaimana berfungsi sebagai penyediaan fasilitas perubahan. Nah, di sini analisis terhadap situasi dan layanan bimbingan dan konseling, kemudian bagaimana sumbangan kepada terintegrasinya teori dan praktik dan pengintegrasian tujuan dan daya. Setelah kita membahas tujuan dan fungsi, kita akan membahas objek supervisi. Apa sih sebenarnya objek supervisi? Siapa sih sebenarnya yang akan dilakukan pengawasan terhadap supervisor? Nah, di sini supervisi layanan bimbingan dan konseling adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasi, dan menuntun pertumbuhan petugas bimbingan konseling atau yang biasa disebut konselor. Jadi, objek supervisi di sini adalah guru BK atau konselor yang berada di sekolah. Nah, hal tersebut dilakukan itu agar
seorang individu ataupun kelompok itu lebih memahami dan lebih baik bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konselingnya, sehingga guru BK itu mampu mendorong pertumbuhan setiap siswa secara berkelanjutan, yang dimana diharapkan siswa itu dapat berprestasi secara cerdas dan memiliki daya saing yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, dalam hal melakukan supervisor di sini ada beberapa pihak yang berwenang seperti konselor senior atau kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Di sini juga seorang supervisornya itu dia juga berperan sebagai yang melakukan pengawasan serta perbaikan dari kinerja guru hingga staf atau tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, termasuk layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada satuan sekolah tersebut. Di sini layanan bimbingan dan konseling tentunya dilakukan oleh konselor yang telah memiliki penguasaan keterampilan di bidangnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pada saat prosesnya itu ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya, maka dari itu akan terjadi hambatan atau masalah dalam melaksanakan kegiatan. Nah, di sini konselor itu terkadang dia juga tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu tidak berkembang dan monoton, hanya membuat siswa itu terkesan jenuh dalam mengikuti kegiatan atau proses layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor sekolah. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup supervisi. Di sini ruang lingkup supervisi adalah ruang lingkup yang dapat dijangkau seorang supervisor ketika dia melakukan suatu pengawasan. Nah, di sini ada pun beberapa hal yang mencakup ruang lingkup supervisi. Ada yang pertama pelaksanaan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan kurikulum, kemudian yang kedua persiapan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran oleh guru, kemudian yang ketiga pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan peraturan pelaksanaannya, kemudian yang terakhir bagaimana peningkatan mutu dari pembelajaran. Nah, keempat hal tersebutlah yang menjadi ruang lingkup supervisor ketika dia melakukan supervisi terhadap kinerja guru atau staf ahli dalam suatu sekolah. Nah, tujuan supervisi di sini adalah bagaimana dia dapat memberikan bantuan profesional kepada guru agar dia dapat meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dari kinerja yang sebelumnya. Nah, di sini seorang supervisor konselor yang profesional atau seorang pengawas di sini yang telah menerima pelatihan khusus dalam supervisi itu memfasilitasi pertumbuhan profesional konselor dengan melakukan yang pertama dia dapat memantau kesejahteraan dari konseli atau peserta didik. Kemudian yang kedua mendorong kepatuhan terhadap standar hukum, etika dan keprofesionalitasan. Yang ketiga dia dapat mengajarkan keterampilan terapeutik. Kemudian yang keempat dia memberikan umpan balik dan evaluasi rutin. Serta yang kelima dia dapat memberikan pengalaman profesionalnya kepada supervis atau konselor yang dia awasi. Penting untuk kita ketahui adalah jenis-jenis dari supervisi. Adapun jenis dari supervisi tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada supervisi umum dan supervisi pengajaran. Kemudian yang kedua ada supervisi klinis. Supervisi umum ini adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara tidak langsung yang berhubungan dengan perbaikan sistem pengajaran, di mana kegiatan yang dilakukan itu adalah seperti pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Di sini supervisor itu melihat bagaimana pengelolaan bangunan, bagaimana perlengkapan sekolah atau perlengkapan yang ada di kantor-kantor. Kemudian di sini supervisi terhadap kegiatan pengolahan administrasi kantor. Dia juga melihat bagaimana pengelolaan keuangan sekolah tersebut. Nah, sedangkan
Yang dimaksud dengan supervisi pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas dalam melihat atau memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik, hingga dari hal tersebut juga terciptanya tujuan pendidikan atau terlaksananya tujuan dari sistem pendidikan yang seharusnya. Kemudian yang kedua ada supervisi klinis. Nah, supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan kepada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap meliputi perencanaan, pengamatan, kemudian ada analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Nah, mengapa dikatakan sebagai supervisi klinis? Karena prosedur pelaksanaannya itu lebih ditekankan kepada mencari bagaimana sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Kemudian dari hal tersebut secara tidak langsung itu diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut.